Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam equilibrium. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional terbagi menjadi 6. Yang pertama GDP, kedua GNP, ketiga NNP, keempat NNI, kelima PI, dan terakhir nanti adalah DI. Ibu akan menerangkan satu persatu yang dimulai dengan GDP. GDP dalam bahasa Inggris itu Gross Domestic Product atau produk domestik bruto, ya, suatu produk yang dihasilkan suatu negara dalam waktu setahun. GDP itu hanya menghitung rumusnya, yaitu produk masyarakat dalam negeri yang dihasilkan oleh masyarakat luar dalam negeri dan ditambah produk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, ya, di mana warga negara Indonesia tinggal di beberapa negara di luar negeri, itu harus dihitung jika mencari GDP. Contoh soal, produk masyarakat dalam negeri 900.000, produk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sebesar 500.000. Yang ditanya adalah GDP, ya, rumusnya harus dimasukkan dulu sebelum mencari, ya, harus dituliskan dulu. GDP sama dengan produk masyarakat dalam negeri, di sini Ibu singkat DN, ditambah produk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, ya, Ibu singkat WNILN, ya, luar negeri LN ini, sama dengan 900.000 ditambah 500.000 berjumlah 1.400.000. Konsep yang kedua, kita akan menghitung mengenai GMP, ya. GMP adalah Gross National Product atau produk nasional bruto, ya, dimana produk yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. Biasanya bruto itu adalah kotor, ya. GMP, ya, sama dengan GDP. Biasanya kita bahasanya GDP ini, dua ini dikurangi dengan produk asing, ya, dalam negeri, dimana di suatu negara pasti ada produk asing yang ada di dalam negeri, sedangkan yang di luar negeri tidak usah dihitung, ya, produk asing yang di luar negeri, hanya yang ada di dalam negeri, ya. GDP tadi sebelumnya Ibu udah kasih tahu rumusnya, produk warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri ditambah produk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, baru dikurangi produk asing dalam negeri, ya. Jadi jumlahkan dulu baru mengurangi, ya. Di sini Ibu contohkan, ya, soalnya masih Ibu samakan, ya, produk dalam negeri sama WNI yang luar negeri masih sama, ya, jumlahnya, tinggal produk asing dalam negeri berjumlah 100.000 yang ditanya GMP. Rumusnya tuliskan terlebih dahulu, yaitu kita baru memasukkan angkanya, ya. Produk warga negara Indonesia dalam negeri 900.000 ditambah produk warga negara Indonesia luar negeri 500.000, baru kurangi produk asing dalam negeri jumlahnya 100.000, ya. Kalau di dalam kurung jumlahkan terlebih dahulu, ya, 1.400.000 baru mengurangi 100.000, jumlahnya 1.300.000. Yang ketiga,
yaitu NNP. NNP dalam bahasa Inggris Net National Product atau Produk Nasional Neto, yaitu cara mengurangi GNP dengan depresiasi atau penyusutan barang modal ya. Depresiasi itu penyusutan ya. Jadi rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi. Di sini GNP masih Ibu contohkan pada jumlah angka yang di atas ya, 1.300.000. Depresiasi 150. Yang ditanya NNP. Rumusnya masukkan dulu NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi. Yaitu GNP sudah diketahui 1.300.000, depresiasi 150. Jadi mengurangi ya, hasilnya 1.150. Yang berikutnya kita mencari NNI ya. Apa itu NNI? NNI dalam bahasa Inggris Net National Income ya. Income itu pendapatan nasional neto, yaitu pendapatan dengan menghitung jumlah barang ya, balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung, dimana NNP Ibu ambil yang di atas yaitu 1.150.000. Pajak tidak langsungnya 200.000 ya. Yang ditanya adalah NNI ya. Masukkan dulu rumusnya. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung, yaitu NNI-nya 1.150.000 kurangi 200.000, hasilnya 950. Konsep yang berikutnya adalah kita mencari PI. Untuk PI sedikit panjang rumusnya, yaitu PI personal income ya, pendapatan perseorangan, yaitu pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat negara, seperti gaji karyawan ya. PI rumusnya sama dengan NNI. Nanti NNI-nya Ibu ambil angkanya pada contoh soal yang di atas, dikurangi dalam kurung ya, buka kurung dulu ya, pajak perusahaan ditambah iuran ditambah laba ditahan ya, tutup kurung, baru ditambah transfer payment. Untuk rumus ya, jangan salah ya, kalian dalam kurung dulu ya, dalam kurung dulu dijumlahkan, baru mengurangi yang depan, baru ditambah transfer payment. Ingat, transfer payment tidak langsung dijumlahkan semua dari tengah sampai belakang ya, tidak boleh ya. Jadi dalam kurung dulu baru dikurangi yang depan ya, depan mengurangi yang kurung, baru ditambah transfer payment. Di sini contoh soal NNI-nya Ibu ambil pada soal sebelumnya, besarnya 950, pajak perseorangan perusahaannya yaitu 50.000, iurannya 250.000, laba ditahan 100.000, transfer payment 300.000. Yang ditanya PI ya, kita masukkan dulu rumusnya ya. NNI-nya sudah diketahui ya, 950 dikurangi pajak perusahaan ya, 50.000 ditambah 250 yaitu iuran, ditambah laba ditahan 100.000, tutup kurung, baru ditambah transfer payment ya. Transfer payment itu transfer pembayaran ya, yaitu 300.000 ya. Turunkan 950, jumlahkan ya, yang di dalam kurung, nggak boleh sampai transfer ya, hanya sampai tutup kurung, laba ditahan. Jumlahkan ketiganya yaitu berjumlah 400, baru ditambahkan transfer ya. Kurangi ya,
950 kurangi 400, 550 baru tambah transfer 300. Ya, jumlahnya 850. Untuk yang berikutnya ya, yang terakhir dari konsep pendapatan nasional yaitu mengenai DI. Ya, DI disposable income, yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu membeli barang atau jasa konsumsi ya, dan sisanya akan ditabung ya atau diinvestasikan. Rumusnya DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Ya, PI sudah Ibu ambil dari hasil sebelumnya yaitu 850. Ya, 850. Pajak langsung 350. Ya, yang ditanya DI. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung ya. PI-nya sudah diketahui 850 kurangi 350, hasilnya 500. Jadi dari rumus tersebut saling berkaitan ya, dari mulai GDP sampai PI ya, maaf sampai DI ya. Jadi jika kalian salah dalam menghitung, maka sampai akhirnya kalian juga akan salah. Demikian materi mengenai konsep pendapatan nasional. Ya, nanti Ibu akan berikan soal yang harus kalian kerjakan dan kalian kirim ke GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.